ईमान वालों के दिलों में मौजिज़ा करे इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा. Ya Saidi, saya ingin bertanya, apakah kentang goreng ataupun gorengan-gorengan yang lain merupakan makanan yang bermanfaat ataupun makanan ini menjadi bahaya terhadap kita? Mohon bimbingannya dan jelaskan manfaat dan bahayanya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat hal semacam ini di layar. Maksudnya gambar video yang sedang dibahas. Selama ini saya mengira chips itu adalah paket-paket yang dibeli anak-anak. Di dalamnya terdapat potongan-potongan kentang goreng dan entah apa lagi seperti kerupuk. Selama ini saya menganggap itu adalah chips. Sekarang ini adalah hal baru bagi saya. Namun setelah mendengarkan pembicaraan Anda, saya mengerti bahwa pasti ada garam di dalamnya. Ini digoreng dalam minyak. Ini adalah deep fried. Kemudian kentang itu sendiri memiliki manfaat dan kerugiannya. Dan barang-barang gorengan ini ketika minyak dipanaskan hingga mendidih karkarat, maka terbentuklah radikal bebas. Dan ini jelas merusak kesehatan. Bahkan akhir dari radikal bebas adalah kanker. Sekarang entah itu minyak yang digunakan untuk menggoreng chips yang Anda sebutkan, atau minyak yang digunakan untuk menggoreng kabab dan samosa di rumah. Setiap kali minyak dipanaskan hingga mendidih, radikal bebas pasti terbentuk di dalamnya. Baiklah, lalu ada garam yang pasti ditambahkan. Garam memang penting untuk kesehatan manusia, tetapi segala sesuatu memiliki batasnya, limitation. Sama seperti kita makan masakan rumahan, ada garam di dalamnya dan garam itu mencukupi kebutuhan kita. Namun kadar garam dalam masakan rumahan pun harus normal. Kita memiliki garam yang tampaknya disebut garam yang dimurnikan, yang melalui proses pembersihan dengan bahan kimia. Lalu ada garam berwarna pink yang juga disebut garam hitam. Dan juga garam Lahori. Garam Lahori ini dianggap baik dan memiliki lebih banyak manfaat. Sekarang ada garam dari makanan rumahan kita. Dan beberapa orang mengatakan, dan saya perhatikan, bahwa sebagian orang makan sangat asin. Kadar garamnya tinggi. Jika garamnya berkurang, mereka tidak akan menikmati rasa makanannya, taste. Tetapi asupan garam seperti ini melebihi batas, berbahaya bagi perut. Kemudian ada barang-barang gorengan lainnya seperti chips yang Anda sebutkan, atau kacang asin, nut, atau namak pare, camilan gurih, dan banyak hal lain yang dimakan orang di pasar yang mengandung garam. Dengan demikian, garam tambahan ini juga masuk ke perut. Garam ini kemudian berdampak pada ginjal, karena ginjal harus bekerja lebih keras. Garam yang dibutuhkan akan dikeluarkan. Tetapi jika ada kelebihan, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk mengeluarkannya. Jadi ginjal terus-menerus bekerja keras. Sama seperti kita menggunakan mesin tanpa batas, unlimited, pasti akan ada dampaknya. Jadi kelebihan garam ini merusak ginjal. Oleh karena itu, apapun yang dimakan harus dimengerti bahwa akan ada garam tambahan di dalamnya. Lalu ada isu minyak seperti yang saya sebutkan tadi. Minyak yang dipanaskan sekali meskipun sudah merusak karena radikal bebas terbentuk, kerusakannya lebih kecil. Tetapi jika dipanaskan 2 kali, 3 kali, Anda mungkin pernah melihat barang-barang gorengan ini, ada yang warnanya kuning, terang, dan ada yang gelap, coklat. Perbedaannya adalah jika digoreng dalam minyak yang baru dipanaskan, warnanya akan kuning dan kerusakannya lebih sedikit. Sedangkan jika sudah berwarna coklat, brown, itu berarti minyaknya sudah terbakar, teroksidasi. Minyak pasar setelah digunakan sekali, jelas akan digunakan lagi, bahkan mereka menambah minyak baru ke dalamnya dan mencampurnya. Dengan demikian kerugian minyak terus bertambah.
Maksud saya secara medis dan ilmiah yang saya pelajari adalah minyak tidak boleh digunakan kembali. Dan beberapa orang menyarankan untuk menyaringnya dengan baik dan menyimpannya di lemari es agar kerusakannya berkurang atau hilang. Namun jika digunakan berulang kali hingga menjadi hitam atau coklat, kerusakannya mungkin akan meningkat. Jadi ini adalah kerugian minyak. Kemudian ada kentang-kentang, adalah hal yang baik, nikmat dari Allah, tetapi jika berlebihan, sesuatu bisa bermanfaat bagi sebagian orang dan merugikan bagi sebagian yang lain. Kentang dapat meningkatkan berat badan. Kentang juga dilarang bagi pasien diabetes, sugar, karena ada rasa manis di dalamnya. Seperti lobak atau bit, ini sangat manis. Gula dibuat darinya. Ini semua tumbuh di dalam tanah. Dokter khususnya melarang kentang bagi mereka yang kelebihan berat badan dan bagi mereka yang sedang berdiet atau ingin menurunkan berat badan. Sekarang jika kentang ini digoreng yang disebut chips, maka kerusakannya akan berlipat ganda. Kemudian mereka menambahkan berbagai macam rempah-rempah dan cabai yang dimakan berlebihan merusak perut. Sebagian orang memiliki kebiasaan menggunakan banyak kuah. Mereka mencampur banyak kuah ke dalam nasi hingga nasinya menjadi encer. Jika tidak, mereka tidak bisa menelannya. Tapi ini sangat merusak. Ini menghancurkan sistem pencernaan. Segala sesuatu harus dalam batas, limit. Rempah-rempah bukanlah hal yang buruk, tetapi rempah-rempah yang tidak terbatas, unlimited, berbahaya. Beberapa suku bangsa menggunakannya secara berlebihan. Beberapa orang menganggap memakan makanan pedas sebagai sebuah keberanian. Saya bisa makan cabai utuh. Saya bisa makan cabai yang pedas. Ini bukanlah keberanian. Memasukkan tangan ke sarang ular bukanlah keberanian. Mengendalikan ular itulah keberanian. Memasukkan tangan ke sarang ular adalah kebodohan. Demikian pula makan cabai berlebihan dalam setiap kesempatan dan berkompetisi, saya akan makan ini, saya akan makan itu. Ini akan merusak lambung dan dapat menyebabkan tukak lambung atau tukak usus. Tukak adalah luka. Anda pasti pernah mendengar tentang tukak lambung. Jika ini dapat dikendalikan, bagus. Jika dokter melarang Anda makan cabai karena tukak, itu harus ditaati. Saya tidak bermaksud menasihati dokter. Tetapi semua orang harus mengerti apa yang ingin saya katakan. Rempah-rempah yang tajam itu berbahaya untuk luka. Ketika menyentuh luka di dalam, tukak ini, luka yang terbentuk di dalam, jika tidak dikendalikan, ada bahaya besar di kemudian hari, bahwa ia akan menjadi kanker. Jika seseorang didiagnosis menderita kanker, anggaplah ia sudah setengah jalan menuju kematian. Diagnosis kanker adalah seperti surat perintah hukuman mati. Meskipun tidak selalu begitu, kami telah melihat banyak pasien kanker yang sembuh. Alhamdulillah. Allah yang menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya. Jadi barang-barang yang dijual di pasar ini, kebersihannya seringkali dipertanyakan. Sebisa mungkin, seseorang harus menghindarinya karena penjual akan menggunakan bahan termurah untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Atau ia harus bersaing, competition, dengan penjual lain. Jika penjual lain menjual murah dan menggunakan bahan yang buruk, rough material, dan Anda berkata, saya akan menjual makanan yang baik, maka biaya Anda akan mahal dan makanan Anda tidak akan dibeli. Jadi Anda tidak bisa menjual, Anda tidak bisa bersaing. Anda berkata, ini adalah keharusan, keterpaksaan saya. Dia merusak kesehatan orang lain. Kenapa Anda ikut bersaing? Siapa yang memberi rezeki? Bukan chips yang memberi rezeki. Rezeki datang dari Allah, bukan? Kita tidak seharusnya memberi makan saudara-saudara kita dengan hal-hal yang kita tahu merusak kesehatan mereka. Anda harus memikirkannya. Harus ada niat baik. Khair khuwahi. Agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nama dari niat baik. Niat baik itu adalah keinginan untuk kebaikan orang lain, meski tidak diminta. Kita harus menginginkan kebaikan bagi orang lain dan melakukan pekerjaan yang tidak merugikan siapapun. Saya tidak berbicara
tentang hal yang tidak diperbolehkan, haram, atau masalah fikih. Saya memberikan nasihat, hal-hal yang pasti diketahui merusak kesehatan. Hati Anda tahu itu merusak, hati nurani Anda melarangnya, Anda menghindarinya untuk diri sendiri dan anak-anak Anda. Tetapi Anda membiarkan masyarakat rusak. Jika kantongku saya tidak kosong, jika kantongku saya selalu penuh, jika ini mentalitasnya, maka ini bukanlah keinginan akan kebaikan bagi sesama muslim. Faham, cukup, pikirkanlah dan renungkanlah. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad. Kami telah diterima pertanyaan melalui SMS. Beliau bertanya, bolehkah nama Safa digunakan untuk anak perempuan? Mohon berikan penjelasan, karena ada seorang anak perempuan yang diberi nama Safa dan dia sering sakit. Sebagian orang menyarankan agar namanya diganti karena Safa adalah nama batu dan dianggap nama yang berat. Apakah benar nama ini memiliki pengaruh? Safa yang mulia memang merupakan batu, yakni sebuah gunung, tetapi ia mulia. Ka'bah mulia juga terbuat dari batu. Jadi maksudnya adalah bahwa bahkan dalam hal batu ada perbedaan derajatnya. Bahkan ada seorang muhaddits, pakar hadis yang sangat terkenal, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hajar sendiri berarti batu. Salah satu leluhur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dikenal dengan nama Hajar karena beliau adalah seorang yang sangat berani dan pemberani di kaumnya. Tetapi sebagian besar beliau diam dan hanya berbicara saat dibutuhkan. Oleh karena itu, orang-orang menyamakan beliau dengan Hajar batu, mengatakan bahwa beliau seperti batu. Dan inilah yang menjadi gelar lakab beliau. Kemudian gelar ini diturunkan kepada keturunannya sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dipanggil Ibnu Hajar, putra Hajar. Referensi An-Nur As-Safir halaman 262 Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut. Bagaimanapun juga mengenai Safa Syarif memberikan pendapat secara serampangan atkal bahwa itu berat namanya dan harus diganti. Terkadang nama memang memiliki pengaruh, tetapi janganlah diucapkan tanpa ilmu, karena Safa adalah nama yang suci. Saya tidak bisa memberikan nasihat untuk menggantinya berdasarkan pendapat serampangan saya. Nama Marwah juga diberikan kepada anak perempuan, itu juga nama yang baik. Pertanyaan, bolehkah menamai anak perempuan dengan nama Safa Nur? Jawaban, ya, Anda boleh menamai anak perempuan dengan nama Safa Nur. Tidak ada larangan di dalamnya. Makna Nur adalah cahaya, cahaya terang. Makna Safa dalam kamus Firozul Lugat ditulis sebagai berikut. Suci, murni, mengkilap, dipoles rata, datar jernih, bersih sebuah bukit di Makkah tempat berlari. Sa'i adalah bagian dari rukun haji. Jadi menamai anak dengan Safa tidak ada larangan. Dan batu yang diberkahi ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Inna Safa. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ini adalah fatwa yang saya sampaikan dari Darul Fat ala Sunnah. Nama Uhud juga digunakan untuk anak laki-laki. Uhud adalah nama gunung yang merupakan gunung surga. Itu adalah gunung di Madinah yang akan masuk surga. Ini juga merupakan pertanda baik. Bukankah begitu? Bagi seseorang yang bernama Uhud, meskipun gunung itu masuk surga, karena namanya Uhud, semoga ia juga masuk surga. Rahmat Allah sungguh luas. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad. Amir Al-Sunnah, saya ingin bertanya ya Sayyidi, racun yang ada di dalam tubuh seseorang dapat mengambil nyawanya. Tetapi racun yang masuk dari telinga itu dapat mengambil banyak nyawa. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Masya Allah, ini adalah tulisan yang sangat baik. Jika racun masuk ke perut, misalnya seseorang diberi racun, maka hanya satu nyawa yang akan terpengaruh. Orang yang meminum racun itu bisa saja mati. Tetapi racun yang masuk ke telinga, maksudnya gosip, fitnah, dan adu domba, jauh lebih berbahaya.
Orang-orang yang suka bergunjing dan menabur kebencian kepada sesama dengan membisikkan keburukan ke telinga orang lain dapat merenggut banyak hubungan. Hal itu menimbulkan kerusakan, memutus banyak tali persaudaraan, dan membuka pintu-pintu dosa. Jadi racun yang disebarkan lewat telinga, ghibah, fitnah, adu domba, itu lebih berbahaya daripada racun yang tampak, poison, karena dampaknya meluas. Wallahu ta'ala a'lamu wa rasuluhu a'lam. Azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa racun itu kadang dimasukkan ke telinga, maksudnya seseorang membisikkan ucapan buruk, maka di sini kita juga bisa berbicara tentang peran si pendengar. Di antara kita ada istilah orang yang telinganya tipis, mudah percaya. Artinya ada orang yang siapapun berbicara kepadanya, ia langsung mempercayainya tanpa bukti syar'i, tanpa saksi, tanpa memastikan kebenarannya. Nah, orang seperti ini justru bermasalah. Orang yang menebar keburukan memang sudah berbuat dosa, tapi yang mendengarkan dan langsung mempercayai tanpa tabayyun, klarifikasi, juga ikut terjerumus. Seharusnya seorang mukmin memiliki telinga yang kuat, artinya tidak mudah percaya terhadap apapun yang didengarnya. Ia harus berhati-hati, memeriksa sumbernya, dan menilai apakah ucapan itu benar atau tidak. Jika setiap orang hanya mendengar lalu menyebarkan, maka fitnah akan menyebar luas. Karena itu, seorang muslim hendaknya tidak menjadi telinga tipis yang cepat termakan ucapan orang, melainkan pendengar yang bijak, tenang, dan berhati-hati agar tidak terlibat dalam dosa atau perpecahan. Tentu saja jika ada seseorang yang sedang dibicarakan keburukannya, maka pertama-tama sebaiknya kita menghindar dan tidak mendengarkannya. Namun jika sudah terlanjur mendengar karena ada yang membisikkan racun di telinga, maka jangan langsung mempercayainya sebelum ada bukti yang jelas. Banyak orang membuat keributan hanya karena kabar yang belum pasti kebenarannya. Karena itu, pertama-tama janganlah menyebarkan ucapan seperti itu. Jika sudah terdengar, jangan diteruskan kepada orang lain dan jangan pula disimpan dalam hati. Sebaliknya, minumlah gelas husnuzan, yakni berprasangka baik, dan hindarilah buruk sangka terhadap sesama muslim. Dalam hadis disebutkan, husnuzan, berbaik sangka, termasuk bagian dari ibadah yang baik. Artinya, memiliki prasangka baik terhadap sesama muslim adalah bentuk ibadah yang berpahala besar. Maka, jangan teruskan kabar buruk dan jagalah hati agar selalu berpikir baik tentang saudara sesama muslim. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Ada satu kata yang ingin saya minta penjelasan dan perbaikan. Jika kita ingin menghapusnya dari kamus pribadi kita, dari kebiasaan berbicara kita, apakah itu bisa dilakukan? Misalnya, ketika seseorang hendak menyampaikan sesuatu dan berkata, "Lihat ya, saya cuma menyampaikan, bukan saya yang bilang. Saya cuma dengar dari orang lain. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Benar atau tidaknya, hanya Allah yang tahu, tapi saya dengar begitu." Nah, kalau memang hanya mendengar, lalu mengapa tidak cukup berhenti di situ saja? Cukup mendengar, tidak perlu diteruskan lagi? Sebab seringkali ketika informasi seperti itu dicek kebenarannya, ternyata keadaannya berbeda sama sekali. Jadi, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Tentang orang yang berkata, "Saya cuma dengar," lalu tetap menyebarkannya. Apakah sebaiknya kita menghentikan kebiasaan seperti ini? Sekarang, kalau memang sebuah pembicaraan itu termasuk hal yang bisa menimbulkan fitnah atau kerusakan, serta dapat merugikan orang lain, maka pembicaraan seperti itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Namun, ada juga jenis pembicaraan yang tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan, misalnya seseorang hanya mengatakan sesuatu yang sifatnya informasi biasa, seperti "Saya dengar Haji Imran akan pergi ke Madinah." Kalimat seperti ini tidak termasuk pembicaraan yang menimbulkan kerusakan, karena tidak mengandung keburukan, tidak menuduh siapapun, dan tidak memecah belah orang. Jadi perlu dibedakan antara pembicaraan yang menimbulkan kerusakan dan dosa, dengan pembicaraan yang sekadar berbagi kabar baik atau netral. Ya Sayyidi, saya ingin bertanya, kebanyakan orang menulis di mobilnya kalimat "Ya Allah, Ya Rasulullah" ataupun kalimat-kalimat yang membawa berkah lainnya, yang tujuannya untuk mendapatkan keberkahan. Pertanyaan saya,
Bagaimana pendapat anda tentang hal ini apabila seseorang menulis kalimat Ya Allah, Ya Rasulullah, tetapi mereka tidak sempat untuk membersihkannya seperti mobil berjalan di atas debu, hujan, dan tempat-tempat lainnya. Mohon bimbingannya tentang hal ini ya Sayyidi. Anda menyampaikan poin yang sangat berharga tentang adab dan kebiasaan masyarakat, urf. Memang benar, kita tidak bisa serta-merta melarang hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan umum, terutama ketika hal itu memiliki sisi positif dan manfaat keagamaan. Misalnya tulisan seperti Masya Allah, Sallu alal Habib, atau Udkur Allah yang sering kita lihat di mobil, bangunan, masjid, bahkan di jalan-jalan di Makkah dan Madinah, semua itu mengingatkan manusia kepada Allah dan Rasul-Nya. Tulisan seperti itu bisa menjadi sebab seseorang teringat untuk berzikir atau membaca salawat yang tentu saja berpahala. Kalau kita melarang secara mutlak tulisan semacam itu dengan alasan tidak sopan atau tidak pantas, maka orang mungkin malah menulis hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan yang bersifat duniawi atau tidak islami, misalnya nama-nama artis, kata-kata asing, atau slogan kosong. Maka selama tulisan itu membawa manfaat dan mengingatkan pada kebaikan, serta dijaga dari hal-hal yang menimbulkan tidak hormat seperti diletakkan di tempat kotor atau diinjak, maka tidak mengapa. Contohnya di kain penutup Ka'bah, kiswah, juga tertulis ayat-ayat Al-Quran padahal debu dan hujan pun mengenainya. Di batu nisan kuburan banyak tertulis kalimat syahadat atau ayat dan terkadang terkena air atau tanah. Artinya selama maksudnya baik dan adab dijaga semampunya, maka tidak termasuk pelecehan. Namun tentu saja kalau bisa dihindari dari tempat-tempat yang bisa menimbulkan ketidaksopanan, itu lebih baik dan lebih berhati-hati. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Masya Allah, ingin menyampaikan satu hal sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu tentang penggunaan stiker di mobil. Maksud saya begini, seperti yang sering kita lihat, ada stiker yang ditempel di kaca mobil. Nah, ada juga stiker yang bisa ditempel dari bagian dalam kaca. Jadi meskipun dari luar terlihat, sebenarnya stikernya dipasang dari dalam mobil, bukan dari luar. Stiker seperti ini pun banyak dijual secara umum. Jadi jika seseorang merasa lebih tenang atau nyaman dengan cara seperti ini, maka tidak ada masalah bila ia ingin menempelkan nama Allah atau Rasul-Nya, tulisan Bismillah atau salawat di mobilnya. Jika ditempel dari bagian dalam, maka itu bisa memberikan ketenangan hati tanpa menimbulkan perasaan berat atau khawatir dalam hati. Nama Allah yang tertulis itu kalau tersentuh kain kotor, baik dari dalam maupun luar, tentu rasanya tidak enak, hati pun tidak akan tenang. Karena itu sebaiknya seseorang berhati-hati sendiri. Orang yang mencucinya juga harus diberi pengertian agar tidak menyiram bagian yang ada yang tulisan nama Allah. Untuk membersihkannya, sediakan tisu atau kain bersih khusus dan cukup usap bagian itu dengan lembut, lalu simpan kembali agar bisa digunakan lagi nanti. Namun memang hal ini tidak mudah, karena tidak semua orang punya pemikiran yang sama atau kehati-hatian seperti itu. Tidak mungkin juga kita selalu berdiri di samping mereka untuk mengawasi. Kadang ada yang berkata, saya tidak sempat atau saya tidak bisa melakukannya. Nah, kalau begitu, sebaiknya pikirkan solusi praktis agar masalahnya bisa selesai dengan cara yang baik. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد